Jadi saya sudah menjadi pastor ini kurang lebih 27 tahun. Dan memang cita-cita menjadi pastor itu sudah sejak kecil karena lingkungan keluarga ada begitu banyak yang menjadi pastor, dan menjadi pastor pada zaman itu persis memang menjadi kerinduan banyak anak-anak. Dan itulah yang membuat saya mulai sekolah pastor sejak kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP saya sudah masuk di seminari Pius ke-12 Kison. Sesudah itu dilanjutkan dengan SMA Seminari Pius ke-12 Kison, terus ke Seminari Tinggariti Perak, dan ke studi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, sampai pada akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam projo Keuskupan Ruteng. Saya mau katakan begini, sekolah menjadi imam ini kan, ya, di satu pihak kita diajak untuk memahami filsafat, dan di pihak lain memang kita diajak untuk memahami teologi. Dan memang di dalam prinsip itu, filsafat ini dia menjadi jembatan dari teologi. Jadi untuk memahami teologi membutuhkan filsafat. Secara pribadi, ya, rupanya karena cita-cita menjadi imam, itulah yang membuat saya dengan penuh sukacita saja nih menjalani studi ini. Dan syukur bahwa saya tidak mengalami kendala yang serius untuk menyelesaikan semua tuntutan selama studi, termasuk pada akhirnya sampai ditabiskan. Ketika sudah ditabiskan menjadi imam tahun 97, tahun 2001, sebagai seorang imam saya disekolahkan untuk mengambil studi S1 Hukum. Oh gitu, okay. Hukum sipil di Atmajaya. Dan kayaknya waktu itu saya menjadi mahasiswa yang paling tua nih. Ya, tapi ternyata dilalui dengan baik, bisa diselesaikan dengan cukup singkat, dengan hasil yang membanggakan. Nah, sesudah itu saya masih sempat lagi mengambil studi S2 Hukum Agraria. Ya, kenapa ambil Hukum Agraria? Karena memang persis persoalan tanah itu menjadi satu soal yang serius dan perlu disikapi di keuskupan, konteksnya keuskupan. Dan itu saya selesaikan juga dalam waktu yang cepat, ya, tidak sampai 2 tahun, juga dengan hasil yang membanggakan, ya. Dan menariknya bahwa selama menjadi mahasiswa S2 ini menjadi dosen di Fakultas Hukum Atmajaya, ya. Sekali lagi saya mau katakan, kegembiraan dan sukacita itulah yang membuat saya air mengalir dalam menjalani semua tahapan-tahapan pendidikan. Dari Ruteng yang paling berkesan itu, saya mau katakan begini. Dari pengalaman saya, tugas seorang tokoh agama itu bukan hanya di altar. Ya, dia mesti turun ini dari altar ke pasar. Ya, dalam pengertian bahwa seorang agamawan tidak hanya berhenti pada ritus, tidak hanya berhenti pada selebrasi liturgis, tetapi dia harus ikut serta mengambil bagian apa yang dialami, ya, apa yang menjadi situasi suka duka dari umat. Jadi yang paling berkesan ketika saya menjadi imam di Keuskupan Ruteng, saya diajak untuk itu. Mulai bergerak dari altar ke pasar. Bergerak untuk terlibat secara aktif di dalam suka duka kehidupan umat. Dan persis itulah yang membuat ketika saya menjadi ketua GPIC Keuskupan Ruteng, ya, ikut terlibat dalam gerakan-gerakan, ya, sosial, termasuk gerakan-gerakan kemanusiaan
lebih karena itu tadi. Ya, mesti ada sebuah perubahan. Kita sebagai imam, sebagai pastor, mesti turun ini untuk lebih dekat dengan kehidupan real umatnya. Saya imam projo Keuskupan Ruteng, dan saya sejak ditabiskan sampai dengan Desember tahun 2023 memang kerja di Ruteng. Ya, sesudah itu saya diminta oleh Konferensi Balik Gereja Indonesia untuk bekerja di KBI. Ya, dan saya baru bekerja di sini 5 bulan. Ya, jenis pekerjaannya juga tidak beda dengan apa yang dulu saya kerjakan di Ruteng. Ya, framework juga itu persis tidak beda. Ya, karena memang fokusnya tadi pada isu keadilan, perdamaian, ya, isu ekologi, ya, termasuk perubahan iklim, termasuk yang berkaitan dengan migran dan perdagangan manusia. Begini, kesulitan serius mungkin bukan saya temukan sekarang, karena memang saya sempat sekolah di Jakarta, ya, S1, S2, sesudah itu karena menjadi pengurus KKP MPKWI cukup sering juga bolak-balik, jadi penyesuaian tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Penyesuaian justru terjadi itu ketika tahun 2001 itu, waktu pertama kali kuliah di Jakarta. Sedangkan bentuk penyesuaian dengan iklim kerja di sini, ya itu memang saya membutuhkan proses, karena Konferensi Balik Gereja Indonesia ini, ya, dengan begitu banyak komisi dengan satu sistem kerja, dan saya ya harus menyesuaikan dengan itu. Saya bersyukur bahwa sejak saya mau menjadi imam, saya sudah didukung. Ya. Dan dukungan ini tidak berhenti ketika saya sudah jadi imam. Ya. Ketika saya sudah jadi imam dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada saya, mereka tetap memberikan dukungan sampai dengan saat ini. Sehingga saya secara pribadi, dukungan keluarga itulah yang menjadi kekuatan, justru menjadi semangat yang membuat saya terus berkiprah sampai dengan hari ini. Obsesi karir tidak, ya, apalagi obsesi privilege itu tidak, ya. Obsesi saya satu saja, ya, obsesi saya itu, ya, berkaitan dengan apakah yang menjadi capaian program yang saya rancang ini bisa mencapai titik yang berubah, ya, keprihatinan terhadap praktik perdagangan manusia, karena itu persis, ya, keprihatinan terhadap perubahan iklim yang ternyata juga membawa dampak kehidupan sosial, ya. Dan ketika itu menjadi pekerjaan, saya punya obsesi apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan dari pekerjaan itu bisa dicapai. Meskipun saya tahu ini hal-hal besar, tapi minimal dengan potensi yang ada, dengan kerja bersama dengan pihak lain, bisa sedikitlah menciptakan perubahan. Itu saya punya obsesi. Memang kalau kita cermati gagasan ensiklik Laudato Si ini ada satu gagasan yang luar biasa, ya, itu berkaitan dengan konsep ekologi integral. Jadi ternyata omong ekologi ini tidak hanya omong tentang lingkungan hidup, tapi juga sosial, ekonomi. Nah, karena itu di dalam refleksi Paus Fransiskus dia menyebutkan begini, ya,
gereja tidak alergi dengan investasi, tapi gereja hanya mendukung investasi-investasi yang etis. Ya, sesudah itu gereja juga mendukung satu konsep yang kita sebut sustainable development. Dalam konteks bagaimana pengelolaan pembangunan ini berpikir juga tentang generasi yang akan datang. Ya, termasuk juga Paus Fransiskus mengajak kita, atau dengan kata lain mendukung ini konsep yang kita sebut penggunaan energi baru terbarukan. Ya. Dalam pengertian itulah anjuran-anjuran Paus Fransiskus untuk mendukung lingkungan hidup ini menjadi tetap lebih baik.